Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menia Vera dengan NIM 2330 103027. Saya Masita, NIM 2330 103029. Pada video kali ini kami akan membahas tentang rencana anggaran biaya pendidikan. Materi pertama yaitu konsep dasar rencana pendanaan dan pembiayaan pendidikan. RAPBS adalah singkatan dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang berisi rencana biaya dan pendanaan rinci untuk 1 tahun kalender. RAPBS menjadi pedoman bagi kepala sekolah, guru, dan pegawai dalam melaksanakan program dan atau kegiatan. RAPBS disusun dan disetujui bersama oleh sekolah dan komite di sekolah, lalu disahkan kepala sekolah dan ketua komite. Rencana kegiatan anggaran ini didasari oleh rapor pendidikan dan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2007 tentang sarana dan prasarana sekolah yang terdiri dari 8 standar yaitu 1. Standar isi, 2. Standar proses, 3. Standar sarana prasarana, 4. Standar kompetensi lulusan, 5. Standar pendidik dan tenaga kependidikan, 6. Standar pengelolaan, 7. Standar pembiayaan, 8. Standar penilaian pendidikan. Materi kedua, pengelompokan, penggolongan, dan pendayagunaan pendanaan pendidikan. Dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 Bab 9 tentang standar pembiayaan pasal 62 menyebutkan bahwa 1. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. 2. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. 3. Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. 4. Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi 1. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji. 2. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai. Dan 3. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. 5. Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan peraturan menteri berdasarkan lulusan BSNP. Materi ketiga, strategi penyusunan RAPBS. Langkah-langkah penyusunan RAPBS agar penyusunan anggaran tepat dan sesuai. 1. Menginventarisasi rencana yang akan dilaksanakan. Kedua, menyusun rencana berdasarkan skala prioritas pelaksanaannya. 3. Menentukan program kerja dan rincian program. 4. Menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian program. 5. Menghitung dana yang dibutuhkan. 6. Menentukan sumber dana untuk pembiayaan program. Materi keempat, menghubungkan penyusunan anggaran pendapatan belanja sekolah atau madrasah atau RAPBSM. RAPBSM adalah rencana pendanaan program pendidikan dari berbagai sumber dalam 1 tahun fiskal. RAPBSM memuat berbagai sumber penerimaan serta besaran nominalnya, baik itu untuk biaya operasional, konstruksi, dan berbagai program lain beserta nominalnya. B. Dasar penyusunannya adalah PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 53 yang berisi sebagai berikut. 1. Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 tahun. 2. Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi
A. Kalender pendidik atau akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur. B. Jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk tahun ajaran berikutnya. C. Mata pelajaran atau mata kuliah yang ditawarkan pada semester gasal, semester genap, dan semester pendek bila ada. D. Penugasan pendidik pada mata pelajaran atau mata kuliah dan kegiatan lainnya. E. Buku teks pelajaran yang dipakai pada masing-masing mata pelajaran. F. Jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran. G. Pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai. H. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program. I. Jadwal rapat pendidik, rapat konsultasi satuan pendidikan dengan orang tua atau wali peserta didik, dan rapat satuan pendidikan dengan komite sekolah atau madrasah untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. J. Jadwal rapat dosen dan rapat senat akademik untuk jenjang pendidikan tinggi. K. Rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan untuk masa kerja 1 tahun. L. Jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja satuan pendidik untuk 1 tahun terakhir. Yang ketiga, untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 harus disetujui rapat Dewan Pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah atau madrasah. 4. Untuk jenjang pendidikan tinggi, rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 harus disetujui oleh lembaga berwenang sebagaimana diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sekian video dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.